majuan aja itunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panitia, ada Teh Intan, ada Kang Malik, ada Kang Bima ya, dan juga guru-guru pendamping lainnya yang saya hormati, yang sudah berkenan mengundang saya ke tempat yang begitu luar biasa gitu ya, treknya yang luar biasa gitu kan, perjalanannya luar biasa gitu. Alhamdulillahnya tidak hujan gitu ya. Saya nggak kebayang kalau hujan, Masya Allah ya. Jadi mudah-mudahan tambah banyak amal kebaikan kita juga ketika ada di sini. Amin. Ya teman sekalian, saya tanya dulu ya, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Ada yel-yelnya nggak? Belum ya. Ya. Kalau saya punya yel-yel nih. Tadi kan Tanya bilang, saya dari mana katanya? Dari Odoj ya. Ya. Kalau saya punya yel-yel nih. Ketika saya bilang, mana pecinta Quran? Maka jawabnya apa? Ini pecinta Quran. Yang mana? Yang ini. Di mana? Di sini. Kalau nggak cinta Quran, rugi banget gitu ya. Siap? Coba cek dulu ya. Saya sebut dulu nggak apa-apa ya. Coba yang bareng dulu. Mana pecinta Quran? Di sini. Ini apa di sini? Quran. Mana pecinta Quran? Ini pecinta sampai tunjuk dada ya. Siap? Ya. Mana pecinta Quran? Ini pecinta Quran. Yang mana? Yang ini. Di mana? Di sini. Kalau nggak cinta Quran, Rugi banget. rugi dong. Boleh lah. Rugi banget. Jadi Masya Allah ya, hari ini kita akan coba sharing ya terkait dengan motivasi Quran ya. Jadi Masya Allah ya, saya mau tanya di sini, siapa di sini yang sudah terbiasa membaca Quran setiap hari? Coba cung tangannya. Apa-apa? Setiap hari sudah baca Quran, nggak pernah nggak baca Quran? Ada? Oh, ada yang ngacung? Nah, siapa di sini yang setahun sekali baca Quran? Nggak mungkin ya. Siapa di sini yang sudah hatam setahun sekali? Coba ya, setahun sekali hatam Quran. Ada ya. Siapa di sini yang pernah hatam sekali baca Quran? Yang pernah seumur hidup sampai sekarang sekali gitu. Ada ya. Kebanyakan berarti belum ya, belum banyak yang hatam Quran ya. Insya Allah ya. Sekarang Kang Bambang aja panggilnya ya. Kamu mau tanya ya, apa yang teman-teman ketahui tentang Quran ya? La raiba fiha, tidak ada keraguan di dalamnya ya. Ini luar biasa ya. Ya. Jadi kalau bicara tentang Quran ya, sebenarnya itu bicara tentang sesuatu yang harusnya dekat dengan kita ya. Makanya saya juga tadi tanya dulu, kenapa saya tanya siapa yang suka bacakan setiap hari. Ya, sebenarnya saya sedih loh ketika teman-teman sini ketika saya nggak pada ngacung, oh kenapa ya gitu ya. Ya, tahu nggak teman-teman semua? Jadi Quran ini adalah hadiah terindah dari Allah untuk kita melalui Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bayangkan Nabi dulu ya, Allah kirim Quran melalui pesan cintanya berapa tahun? Ada yang tahu? Berapa tahun? 7 tahun. Berapa tahun kurang Al-Quran secara berangsur-angsur? 22 tahun 2 bulan 22 hari. Ada door prize nggak? Yang bener kasih buah naga. Ambil dulu, kasih pahala kan. Iya, ini luar biasa ya. Jadi bayangkan ya, Allah ngasih surat cinta kepada Nabi itu berapa lama? 22 tahun. Ya, 2 bulan 22 hari. Bertahap ya, berangsur-angsur ya. Insya Allah ya. Dan itu apa? Menjadi sesuatu yang sangat berharga ya. Makanya Quran ini adalah apa? Harta warisan dari Rasulullah kepada kita. Betul tidak? Dulu Nabi ya, sebelum meninggal, beliau berpesan ya, barang siapa ya yang berpegang teguh kepada 2 hal kata Rasulullah, yaitu apa? Al-Quran dan Al-Hadis, maka dia akan selamat. Makanya Quran sebagai apa? Pedoman hidup. Atau juga Quran sebagai apa? Sebagai rambu-rambu kehidupan. Ya.
kayak teman-teman nih misalkan mau perjalanan kemana ke Jogja misalkan. Pernah ke Jogja belum? Belum. Pernah. Nah, ada yang lain yang belum. Jogja Kalau ke Pemanukan Bandung tuh, pernah. Oh, Jogja Pemanukan. Yogyakarta ya. Oh, belum. Piknik. Kalau kata anak sekarang apa? Healing. Healing ya. Healing itu awas itu. Healing tadi Pak udah. Oh, itu ya. Kesasar. Jadi Healing. kurang ini apa? Rambu-rambu Kehidupan. nih. Kalau teman-teman mau ke Bandung, ya. Kalaupun nggak tahu jalannya awalnya, tapi kalau teman-teman ya tahu rambu-rambu perjalanan, nyampe nggak ke Bandung kira-kira? Sampai. Dan yang penting apa satu? Bisa baca map. Ya. Nah, Quran pun kayak gitu sama, ya. Quran pun sebagai apa? Navigator atau peta kehidupan. Jadi selama kita bisa baca Quran, kemudian juga tahu isinya, maknanya, kita pegang tuh, ya. Insya Allah kita nggak akan tersesat. Teman-teman juga sama ketika mau ke Bandung, dari Pantura misalkan dari Ciasem ataupun dari Pamanukan, aduh saya nggak pernah ke Bandung, tapi teman-teman bisa baca, ya. Mulai dari Pamanukan, saya mau lewat mana nih? Lewat dari Pamanukan Ciasem, saya mau lewat Purwodadi Di Purwodadi berarti terus, ya. Ayam Rambu. Subang Kota, arah Subang Kota dulu gitu, ya. Subang dulu, dari Subang belok lagi kemana? Lembang. Beloknya ke Jalan Cagak. Jalan Cagak misalkan. Ada petanya tuh, Jalan Cagak itu beloknya. Kalau kirim ke Sumedang, oh Bandung mah ke kanan berarti. Yang penting bisa baca, ya. Insya Allah nggak akan tersesat, akan sampai ke Bandung. Nanti sampai Bandung terus ke Lembang, Cikole ya, terus sampai kemana lagi? Puncrut. Lewat Punclut ya. Ada yang lewat Punclut, ada yang lewat Setiabudi gitu kan. Ya, nanti sampai Ledeng baru nyampe Bandung. Ini tadi yang penting bisa baca. Baca aja nih. Insya Allah sini semua udah bisa baca Quran semuanya ya. Nah, ya. Jadi tadi yang pertama apa? Quran sebagai pedoman hidup. Ya, minhajul haya. Kalau bahasa kerennya way of life, ya. Jadi jalan kehidupan. Ya. Itu tuh, ya. Pegang tuh Quran. Ya. Terus juga Quran ini begitu berharga bagi kita, ya. Makanya kenapa? Dulu ya Rasulullah itu sampai mewariskan Quran tuh sampai Masya Allah perjuangannya nggak gampang teman-teman. Ya, Nabi bayangkan 22 tahun berdakwah ya bersama Al-Quran itu nggak lurus-lurus aja gitu. Ya, banyak cobaan, banyak ujian, bener nggak? Sampai perang ya melawan kafir ya dan sebagainya. Nah, sekarang kita tinggal apa? Tinggal baca Quran ya enak ya. Kalau dulu Quran itu nggak kayak gini nih. Ada yang baca Quran nggak di sini? Di tas ya. Boleh ada yang ini, boleh dibawa deh Qurannya kalau mau. Sok. Kalau bisa. Nanti kita coba buka Quran ya bareng-bareng. Ambil Quran ya. Sok ambil Quran dulu, Sok. Boleh ambil Quran. Ya. Qurannya dibawa ya. Ambil Quran dulu. Sok ya dikasih waktu 1 menit. Jangan di luar dah. Oh iya, ambilin ya. Qurannya ini nggak bawa Quran. Ada Quran nggak? Ayo ambil. Entah apa lagi diambilin. Deka ini dong. Ambilin. Itu di tas. Sabar. Jadi sekarang Quran ini luar biasa ya. Kalau dulu zaman Rasulullah dengan para sahabat Quran itu nggak kayak gini, ya. Dia apa coba? Dihafalin, ya. Begitu turun ayat, ya, Nabi menyampaikan para sahabat dihafalin, ya. Dihafalin. Ada yang ditulis di mana? Di tulang, ya. Dia ada tulang tulisin. Kemudian di mana di kertas apa? Kertas pohon pelepah kurma, ya. Bayangkan coba kalau sekarang kayak gitu, ya teman-teman udah kayaknya malas duluan ya. Tapi masya Allah tuh, sebanyak berapa? Berapa ayat Quran tuh isinya? 1000. Berapa sih waktu itu? 3. Coba siapa yang tahu berapa ayat Quran tuh isinya? 1000. 6.620. 6000. Ya, ada beda berapa versi ya? Ada yang mengatakan 6666, ada 6666, ada juga yang mengatakan 6000 6.666. Ya, itu yang versi tadi yang pertama ya. Ada juga yang mengatakan berapa? 6220. Berapa? 236 ya. Udah salah ya.
beda-beda versi ya. Ya nanti silakan hitung aja ya. Udah ada, ini belum kasih challenge hitung ayat Quran gitu. Berapa juz? Berapa juz ya Allah? 30 benar, bukan 31 ya? Coba cek Qurannya 31 deh kayaknya. 30. Ah, berarti beda Qurannya tuh kayaknya. Coba benar 31. Cek. Benar ya. 31 kan ya? Oh 30. Ini Oh, yakin ini. keren 31 kan. Dibuka teh Uwan. Uwan baca gitu. Berapa surat? 114. 114 surat. Oke. Berapa juz? 30. 114 surat. Yes, ngorong dia. Berapa halaman? Di sini mah 600. Beda-beda ya. Ya, tergantung mushafnya ya, ada mushaf amani dan sebagainya gitu. Baik, balik lagi ya. Jadi yang pertama apa? Quran sebagai pedoman kehidupan. Yang kedua, Quran itu apa? Sebagai harta termahal bagi kita. Betul tidak? Betul. Sepakat nggak? Sepakat ya? Coba Kang Bambang tanya nih, kalau teman-teman disuruh milih misalkan ya, antara uang 1 miliar dengan Al-Quran mau milih mana? Al-Quran. Ah, yang benar. Benar. Coba Iya, nih, tehnya. Teh. uang 1 miliar buat beli Al-Quran nanti bagi-bagiin. Coba teh. Ada uang 1 miliar, ada Quran, suruh milih mau milih mana teh? Ambil uang harus beli Quran. Hah? Kan milih salah satunya. Milih satu. Hah? Uang. Oh, yang beli Uangnya beli Quran aja bagi-bagiin biar kita nambah. Ya benar, pintar-pintar di sini ya. Pakai IQ, Pak. Benar, itu kalau nilainya ya, maksudnya bukan nilai apa? Nominalnya. Kalau nilainya tetaplah yang paling Quran. Isinya itu luar biasa. Ya. 1 miliar itu kecil kalau orang udah pinter ngamalin isi Quran. Ya. Saya enggak? Saya Ya. Nanti saya cerita tentang bagaimana kisah teman-teman yang mereka para aktivis Quran ya, yang mereka jadi duit itu gampang gitu, gampang. Ya. Apalagi ini, ya, saya tanya lagi teman-teman nih, teman-teman pengen nggak jadi orang sukses? Saya tanya nih, kira-kira orang sukses seperti apa? Coba sok di sini, Teh, kira-kira menurut Teteh nih ya, orang sukses seperti apa sih gitu? Coba sok. kayak Bapak. Apa Rehan? Boleh? Apa? Orang apa? Orang sukses menurut saya adalah orang yang misalkan apa gitu. Orang yang sering menghafalkan. Pas? Oke, pas. Sini. Coba sok yang bertanya. Kira-kira nih, menurut saya orang sukses seperti apa gitu. Boleh. Oh, apa? Orang apa? Banyak duit katanya gitu. Apalagi yang belakang. Kira-kira orang sukses apa? Orang sukses kayak gimana? Orang berguna ke orang lain, dimanfaatin dong berarti. Bermanfaat. Ya. Ada lagi? Nah, ini udah 2-0 nih. Yang ini coba ini. Ayo, boleh. Teteh siapa tuh yang itu? Ini yang kerudung merah. Merah apa? Apa Teh? Kira-kira Teh? Menurut Teh sukses itu apa gitu? Bapak di komen sama Naswa. Hah? Ayo. Ngemil, Pak. Atau yang lainnya boleh. Nah, Teh ini nih, Teh. Apa nih kira-kira nih? Apa ya? Yang Definisi sukses menurut Teteh apa? yang Tadi katanya kalau yang putranya banyak uang, berhasil. bermanfaat. Berhasil apa? Berhasil bohongin gitu. Yang berhasil menggunakan Al-Quran dengan baik. Saya kayak ngamalin. Oh, ngapalin isi Al-Quran ya. Bener gitu sukses, bukan terkenal gitu. Dia apa jadi artis YouTuber gitu kan. Tuh kayak Kang Bima misalkan, YouTuber. Ada Mas. Saya tahu. YouTuber nonton orang sukses. Didekatkan oleh surga, dijauhkan dengan neraka. Itu ini ya apa Pak Bima bocoran ya. Bima eta. Oke ya. Jadi Bapak mah silahkan ya. Memang tiap orang itu punya definisi masing-masing. Saya juga ketika tanya ke banyak orang juga gitu jawabannya. Terus itu adalah banyak uangnya, banyak hartanya, terkenal kayak artis-artis nih ya, populer ya. Apalagi terus punya jabatan kekuasaan.
Ya, tapi ternyata kalau kita mau buka Quran, kita kan mau sukses berikan apa seperti Quran yang katakan Quran seperti apa sih gitu. Silakan dibuka surat Ali Imran ayat 185. Ya, tadi itu udah dapat bocoran dari Kang Bima ya. Surat keberapa sih? Dibuka surat Ali Imran. Surat keberapa Ali Imran? Surat keberapa? Ketiga ya. Langsung dari gurunya saya. Ali Imran surat ketiga ayat ke 185. Silakan dibuka. Nanti ini Tintan jadi PR tuh, sudah dihafalin tuh. Besok pulang. Ali Imran 185. Ada yang sudah nemu? Dah. Coba, siapa yang soalnya kenceng silakan bacain. Coba ini, bacain Itu tuh ini siapa? Enggak. Baca. Sok. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin da'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman zujiha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghufur. Sama artinya bacain. Enggak ada artinya, Pak. Oh, yang ada artinya siapa? Yang ada artinya Qurannya. Jahit. Boleh bantu bacain yang ada artinya. Mujahid, yang kencang. 185 ya. Ya, artinya bacain ya. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati dan hanya pada hari kiamat sajalah diberikan dengan sempurna balasanmu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia memperoleh kemenangan. Kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang memperdaya. Ya, biasa ya. Apalin ya itu ya. Jadi ayat motivasi kita tuh nanti ya. Jadi 185 ini apa? Ngomongin tentang apa? Tentang orang sukses, ya. Orang yang menang. Faqad faz, orang yang berhasil, ya. Dan luar biasanya tadi awal dengan mengingat kita tentang kematian. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Ya. Jadi kata Allah apa? Bahwa semua ya Orang akan merasakan ya makhluk yang bernyawa pasti mati. Ingat, ini luar biasa ya, ingetin tentang kita mati. Saya tanya, kita mati nggak? Mati. Semua mati nggak? Mati. Presiden mati nggak? Mati. Bupati mati nggak? Mati. Kita ini punya gelar sebenarnya, apanya? Camat ya. Camat? Calon mati. Calon mati kita tuh. Ya. Cuma pertanyaannya kan, kita tahu nggak kapan kita mati? Nggak tahu. Tahu nggak sedang apa kita mati? Nggak tahu. Padahal itu adalah rahasia yang memang harus kita siapkan. Apa dia sebelum mati? Karena ternyata bahwa kematian itu akan menentukan bagaimana kita selanjutnya ke akhirat. Kita tahu nggak kapan kita meninggal? Enggak kan? Dan ternyata teman-teman sekalian, ya, orang meninggal itu, ya, apakah orang meninggal itu harus tua dulu? Tidak. Apakah orang meninggal itu harus sakit dulu? Tidak. Tidak kan? Makanya kita harus waspada. Ya. Karena kalau sudah meninggal, maka putuslah. Ya. Tinggal kita apa? Pertanggungjawaban di akhir. Tapi teman-teman semuanya, saya ingin kasih bocoran ya. Di ayat berikutnya, itu Allah mengatakan apa? Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Bahwa apa? Bahwa segala amal kita tuh semuanya akan ditampakkan nanti, akan Allah balas nanti semua. Ya, di mana? Di akhir. Jadi apapun yang kita lakukan hari ini, ya, itu semuanya terekam dalam CCTV Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang tidak terekam. Jadi teman-teman berbuat amal apapun itu udah ada rekamannya di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekalipun kita sembunyi gitu, ngumpet, ya, Allah tahu nggak? Tahu. Nanti itu semua perbuatan kita apakah amal baik atau amal buruk, maka akan Allah minta pertanggungjawaban. Nih, ya, poin kedua ya. Yang ketiganya, ini nih yang saya mau tekankan, ya. Allah katakan apa? Famang zuziha anin nar
wa udkhilal jannah faqad faz, kata Allah. Barang siapa yang Allah jauhkan dari api neraka dan dimasukkan dalam surga, maka dia orang yang sukses, orang yang beruntung, orang yang berhasil. Nah, jadi sudah tahu jawaban sekarang ya, bahwa siapa orang sukses itu? Orang yang dijauhkan dari neraka, dimasukkan ke dalam surga. Itu orang sukses. Siapapun dia gitu, mau jadi guru, mau jadi apa? Dosen, mau jadi pengusaha, mau jadi bupati, presiden. Ya, ketika dia amalannya itu di dunia, amalannya adalah amalan ahli surga, maka dia insya Allah akan orang sukses. Saya ngomong tanya, ada jaminan nggak orang kaya masuk surga? Enggak. Ada jaminan nggak orang ganteng masuk surga? Enggak ada. Kasihan ya kalau orang ganteng masuk surga, cuman saya aja yang surga berarti gitu ya. Mark banget. Amin. Masa orang surga tuh ganteng, apa yang punya orang ganteng doang, kasihan nanti ya. Kasihan ya. Yang nggak ganteng itu kan. Ya, walaupun ganteng kan relatif ya, bener nggak? Bener nggak? Kalau jelek mutlak gitu katanya. Enggak ya, gitu ya. Jadi masya Allah ya, sekali lagi bahwa surga ini adalah sebagai apa? Tujuan utama. Jadi kalau tanya siapa orang sukses itu? Orang yang masuk Surga. Kamu bang tanya, mau nggak masuk surga? Mau. Bener. Benar. Mau kapan? Mau besok? Mau sekarang? Nanti. Sekarang. Nanti. Ya kalau orang surga berarti harus meninggal dulu kan berarti ya? Belum merasakan dunia, Pak. Berarti udah siap meninggal ya? Insyaallah. Tadi kita pengen buru-buru besok katanya sekarang. Supaya masuk karena belum pahalanya masih. Ada yang tahu Pasti aku udah baik pahala. Iya. Ya. Jadi sepakat ya bahwa orang surga orang yang masuk surga. Ya, orang kaya nggak jamin masuk surga. Ya. Pejabat nggak jamin masuk surga. Ya. Nah, tapi ternyata Nabi ngasih bocoran kepada kita, ya. Kalau kita ingin masuk surga, gampang caranya. Ya. Gampang caranya. Ada sebuah riwayat ya, dalam sebuah hadis, ya. Ada satu di antara 4 golongan itu yang Allah rindukan, yang surga rindukan. Jadi kalau kita merindukan surga itu biasa ya, benar nggak? Benar nggak? Mau surga nggak? Mau. Itu biasa. Tapi ini luar biasanya apa? Surga merindukan orang ini nih. Jadi sekali lagi kalau kita rindu surga itu biasa ya, nggak ada yang spesial lah gitu. Tapi kalau surga merindukan orang ini itu baru luar biasa. Jadi surganya rindu pengen dimasukin sama orang ini nih gitu. Tahu nggak siapa mereka? Tahu teh siapa? Orang sukses. Hah? Habis Quran. Orang soleh yang beriman. Ya, kata Nabi apa? Jawabannya ta'alul Quran. Orang yang selalu berinteraksi dengan Al-Quran. Coba, ya. Kak Mamang tanya, kita udah seperti itu belum? Belum. Dan tahu nggak siapa orang yang dikatakan seperti itu? Ya, itulah mereka yang disebut dengan sahibul Quran. Orang yang bersahabat dengan Al-Quran. Ya. Karena kan kemana-mana bawa Al-Quran gampang kan ya, udah ada di handphone, bener nggak? Nah, menurut para ulama, ya, kalau kita ingin menjadi seorang sahibul Quran, itu ada tahapan-tahapannya gitu. Ya. Ada tahapan-tahapannya. Ada yang tahu nggak? Nah ya. Yang pertama, ya. Tahap yang pertama, ya. Siapakah sahibul Quran itu? Mereka adalah orang yang meyakini Al-Quran. Jadi kita harus yakin dulu dengan Al-Quran gitu. Dengan hakul yakin, ya. Kamu mau tanya, yakin nggak dengan Al-Quran? Yakin. Bener deh. Bener yakin dengan Al-Quran? Benernya? Ya Quran sebagai apa? Pedoman Hidup. Bahkan sebagai apa? Rukun Islam. Rukun Islam. Iman. Rukun iman keberapa Quran tuh? 6. 1 ke 6. Ketiga. Benar. 1 coba. Iman kepada Allah. 2, Malaikat. 3, Kitab.
Rasul. Rasul. Tuh, diingetin lagi ya. 4, Kepada kita Allah. kitab 5, Hari akhir. akhir 6. Qadar dan qadar. Jangan lupa ya, rukun iman itu penting. Rukun Islam ada berapa? 1, 2, Salat, 3, zakat, 4, puasa, 5. naik haji bila mampu. Jadi hati-hati ya, jangan lupa tuh. Beriman kepada Al-Quran, untuk kitab itu berapa? Rukun iman yang Keempat, ada berapa kitab Islam? Dalam Islam ada berapa kitab yang diketahui? 1, Al-Quran, 2, Taurat, 3, 4. Zabur, Ngurut dulu ya, ngurut. Pertama apa dulu? Nabi Musa ya. siapa itu? Kitab Taurat. Taurat, Jabur, terus Injil, Injil, Al-Quran. baru Berarti Al-Quran Tadi terakhir. Quran ini terakhir ya. Kitab terakhir, maka tidak ada kitab lain selain Al-Quran. Al-Quran. Kira-kira kalau Al-Quran terakhir, Injil masih berlaku nggak? Harusnya enggak kan? Nah, ini juga pelajaran bagi kita ya. Tapi kenapa masih ada yang pakai Injil? Walaupun sebenarnya itu bukan Injil apa yang dimaksud dengan Islam seperti itu. Karena katanya udah beda. Udah beda. Ya. Kita Bible lah sebagai seperti itu. Ya. Ini kita harus yakin pada Al-Quran. Ya. Bahkan dalam Al-Quran sebut apa? Zalikal kitabul la raiba fiha. Inilah kitab Al-Quran, tidak ada keraguan di dalam. Ya. Sebagai apa? Huda lil Muttaqin. sebagai petunjuk. Tadi kan disebutin ya. Ya. Pertanyaan kemudian, cukup nggak? Yakin aja? Enggak ya. Nah, yang kedua ya, maka kalau kita ingin disebut sebagai sahibul Quran, ya, ingin termasuk kriteria orang yang dicintai oleh surga, ya, berintas dengan Quran, maka yang kedua adalah tidak cukup hanya meyakini, ya. Tapi apa yang kedua adalah membaca. Iqra'ul Quran, membaca Quran. Jadi kalau yakin doang mah, ada Quran nih, taruh di lemari aja, dibaca enggak? Enggak. Berarti belum termasuk yang golongan ini. Ya. Tadi kamu bang tanyakan siapa di sini yang baca Quran setiap hari? Belum pada ngacung semua ya. Nah, mudah-mudahan dari pulang dari sini dibiasakan membaca Quran setiap hari. Kenapa kita harus baca Quran? Untuk nambah pahala, Nambah pahala ya. Masya Allah ya. Coba untuk memberi tadi Intan nyebutin ya bahwa Quran ini kan tadi ada 30 juz. Nah, itu ya. Kalau kita belajar dari kisah para sahabat Nabi, mereka tuh luar biasa ya. Mereka membaca Quran tuh rutin setiap hari gitu. Bahkan apa menghatam Quran itu bukan setahun sekali Ramadan aja. Tapi berapa kali? Kata Rasulullah paling sedikit sebulan sekali. Itu ada hadisnya tuh ya. Makanya kalau sebulan sekali berarti kalau diterjemahkan dalam bentuk harian itu satu hari satu juz ya, one day one juz tuh. Ya. Jadi kalau teman-teman ingin hatam Quran 1 bulan sekali, maka usahakan 1 hari satu juz. Ya. Alhamdulillah nih di Odo juga ada program seperti itu, ya. Walaupun sebenarnya tidak hanya 1 juz, tapi juga boleh bagi teman-teman yang ingin belajar istiqomah baca Quran itu tidak langsung 1 juz, boleh 1 lembar dulu, gitu ya. One day one lembar. Odol namanya itu. One day one lembar. Kira-kira baca 1 lembar gampang apa susah? Teh, kira-kira baca Quran 1 lembar susah apa gampang? 1 lembar. Satu lembar 1 halaman lah, 1 halaman. Bisa kan? Coba lihat Quran itu 1 halaman itu. Kira-kira 1 halaman mampu nggak kita baca sehari? Mampu ya? Insya Allah ya. Kalau misalkan naikin lagi, bacanya 5 halaman sehari, mampu nggak? Mampu bener ya? Kalau 1 juz 20 halaman mampu nggak? Insya Allah ya. Insya Allah. Jadi teman-teman kalau kita mau amati ya, ternyata 1 juz itu nggak lama loh. Paling lama paling 1 jam. Ya. Jadi teman-teman kalau bisa baca Qurannya udah lancar ya, insya Allah kalau kita baca Quran setiap hari akan lancar nanti. Jadi kalau pengen lancar baca Quran, maka baca setiap hari. Ya. Ini yang tadi misalkan baca Qurannya misalkan masih tadinya masih terbata-bata, tapi kalau setiap hari baca insya Allah nanti akan lancar sendiri. Ya. Itu kehebatannya Al-Quran ya, memudahkan. Dan memang Quran ini sebenarnya banyak ayat-ayat yang mirip-mirip gitu ya.
Jadi nggak banyak ayat-ayat yang berbeda, banyak sekali ayat-ayat yang memiliki persamaan bunyinya seperti itu. Ya. Jadi saya pernah ngamatin ya, kalau teman-teman mau baca satu juz itu paling lama 1 jam. Itu kalau bacanya santai lah gitu ya, biasa. Gitu. Kalau agak murotal dikit, ya agak cepat dikit itu paling cepat juga bisa 40 menit. Ya. Atau katanya 1 jam ya, 1 jam. Kira-kira 1 jam dalam 1 hari kita berapa jam? 24. 24 jam. Kira-kira 1 jam ini sedikit apa banyak? Banyak. Sedikit. 1 banding 24 jam loh. Sangat sedikit lah. Ya. Benar nggak teman-teman? Nah, 1 dari 24 jam itu sangat sedikit sekali gitu. Nah, kita tuh diminta oleh Allah, oleh Rasulnya gitu kan, dianjurkan untuk apa? Coba 1 jam aja luangkan waktu untuk baca Quran. Kira-kira berat apa berat? Berat apa enggak? Ringan. sedang Gampang sebenarnya gitu. Coba teman-teman ya. Jadi kalau 1 jam itu kan 20 halaman, ya. Ada orang yang dia baca Qurannya memang ada yang sekaligus ya, sekali duduk selesai. Ada juga yang dicicil ya. Jadi kalau teman-teman pengen biar nggak langsung misalkan, berat tuh 1 jam pegal, cicil aja. Habis sholat misalkan 5 waktu kan sholat ya, tinggal bagi 5 berarti. Jadi kalau 1 juz itu berarti kan 1 kalinya berapa? 4 halaman berarti. Ya. 4 halaman itu kira-kira berat nggak? Habis sholat. Nah, sekarang gini aja. Kalau ini matematika apa ya? Kalau 1 jam 60 menit itu 20 halaman, berarti 1 halaman berapa menit 1 halaman? 60. Coba, apabila membutuhkan waktu 60 menit untuk baca 1 juz Al-Quran, berapakah per lembarnya gitu? Jika 1 juz itu 20 lembar, 20 halaman. Berarti 60 dibagi 20. Berarti berapa? 3 menit. 1 halaman berapa menit? 3 menit. Kira-kira 3 menit itu lama apa sebentar? Sebentar. 3 menit itu kira-kira lama sebentar? Sebentar. 3 menit dapat 1 halaman. Coba teman-teman yang suka main Facebook ataupun lihat Instagram, lihat apalagi TikTok-TikTokan misalkan. Kira-kira butuh waktu berapa menit tuh buat buka status, bacain apa bikin status? Berapa menit? 30 menit ya. Nggak kerasa ya, sejam juga ya. Teman-teman kan lihat-lihat IG ya. Lihat-lihat IG stalking punya orang itu kan, liatin itu kan. Ya. Ikutin pengembangan komen-komennya, bacain komen-komen jadi pengamat, liatin komen-komen dibacain. Udah nggak penting gitu ya. Baca. Itu nggak kerasa setengah jam itu asa kayak sebentar gitu. Bayangkan, padahal kalau 30 menit kita baca Quran, berapa halaman dapatnya? 30 menit, berapa halaman tadi dapatnya kalau 30 menit? 10 halaman? Tuh, ya. Buka Facebook, ya, itu sama dengan, tadi yang setengah jam itu sama dengan 10 halaman baca Quran. Jadi, tergantung apa? Tergantung nih niat. Boleh nggak buka medsos? Boleh, silakan aja. Kalau target Qurannya sudah tercapai. Atau mungkin ya variasi lah nggak apa-apa. Ya. Jadi jangan sampai kita mengaku umat Rasulullah pengen masuk surga bersama dengan Quran, tapi nggak pernah baca Quran. Kira-kira bener nggak yang kayak gitu? Nggak bener. Katanya pengen diselamatin sama Quran, dapat syafaat Quran. Katanya pengen jadi umat Nabi, ya. Katanya pengen mendapatkan surga, tapi nggak pernah baca Quran. Bisa nggak kayak gitu? Makanya apa? Harus baca Quran. Cok, yang belum 1 juz nggak apa-apa deh, 1 halaman dulu sehari, tapi istiqomah tuh, ya. Berarti cuma 3 menit. Bayangkan 3 menit sehari buat baca Quran, sangat sedikit sekali ya. Kita aja tidur aja berapa jam tidur? 7 jam ya. Ya coba sini, berapa jam tidur? Berapa jam kalau tidur? 10 jam. Oh, kalian 10 jam kayak bayi gitu kan? Enggak ya? Apa? 4 jam bener, Masya Allah. Berarti jam berapa tidur, jam berapa? Tidur jam berapa tidurnya? Biasa tidur jam berapa? Siang sih tidur. Oh gitu, palingan matanya kayak ngantuk gitu. Ngantuk ya. Anton lah. Mama nih itu nungguin. Beneran dia kayak ngantuk matanya. Don, mama nungguin Don. Jadi tidur kita tuh ada yang 6 jam, ada yang 8 jam, ya. 10 jam tuh bayi gitu ya. 3 jam. 10 jam. Bahkan 20 jam kalau bayi.
Rata-rata kita 6 jam lah ya, 6 jam rata-rata. Ya. Jadi masih banyakkan tidur kita dibandingkan baca Quran. Nonton, siapa suka nonton TV? Berapa jam nonton TV? Enggak kehitung, Pak. Tuh, main PS, Kalau ada bola. main game online. Ya. Enak becelep. Main apa? Nobat mabar. Ya. Main apa tuh? Main apa sih? FF. Mobile Legend. Kemudian apa lagi? Apa? PUBG. FF gitu. FX. Enggak tahu FX, saya juga suka main FX itu. FX tuh. FX. Ya. Kadang-kadang kalau nggak main apa? Lihat ini, lihat pandu game. Wah, liatin orang ngomong. Pandu game. Ngomong dilihatin pandu game tuh. Yang kecil yang nonton tuh, ya. Itu berloblox. Yang kaya siapa yang kaya? YouTubernya yang kaya. Ya. Iya, betul. Jutaan subscriber. Kita mah kayak Pak. Luar biasa. Kota. Si apa? Si Diamond ya. Terus Diamond. Saya tahu. Karena anak saya juga suka nonton. Iya, Diamond. Ya boleh nggak kayak gitu? Boleh, silakan aja. Tapi tadi tuh, ya target baca Quran tercapai dulu, baru kita boleh Bima Gaji Gaming. refreshing kayak gitu. Nggak apa-apa. Silakan aja, asal jangan apa? Jangan sampai melalaikan kewajiban Ki. Ngeledek kita mau ngeledek. Ini main game terus, lupa sholat, bener nggak kayak gitu? Enggak. Bener. Lupa belanja, lupa ngajain PR, nggak boleh. Ya. Tapi kalau misalkan PR-nya beres, sholatnya bener, baca Qurannya tercapai targetnya, boleh nggak? Boleh, silakan aja. Ya, niatinnya olahraga lah, olahraga jari misalkan gitu ya. Tapi tiap orang kan beda-beda ya. Kalau saya emang nggak suka main kayak gituan. Mendingan tidur daripada saya main game. Kalau saya gitu. Yang buat tidur aja istirahat, ya lumayan gitu. Ya, tadi apa yang kedua? Membaca Quran. Saya tanya, siap nggak baca Quran satu hari satu halaman minimal? Insyaallah siap. Coba, Cung yang siap. Acung. Insyaallah. Mana ini yang pernah ngacung? Satu halaman siap nggak baca Quran? Sehari? Siap. Siap. Siap ya. Siap. Dia bukan tek ya. Oke, siap deh satu halaman. Tinggi. Siapa yang siap 5 halaman sehari? 5 halaman sehari. Insyaallah. Ya? Insyaallah ya. 5 halaman. Balik. Yang 10 halaman siap. 10 halaman setengah juz sehari. Siapa? Ada? Ya, Acung Dias. Ayo setengah juz sehari. Acung. Satu juz, ada 1 juz? Oke, nih teh ya kepada akang pembimbing. Target ini nanti sekolah kan dievaluasi di mutabaah nanti. Minimal 1 halaman 1 hari. Ya, siap ya. Jadi kalaupun misalkan nggak terpantau sama guru-guru juga Allah Maha Tahu. Ini kita nih apa nih? Kita ini lagi mau nyari ibadah nih. Harus semangat ya. Kita aja nyari dunia aja semangat, maka akhirat pun harus semangat. Ini akhirat gitu. Ya, kita lagi nyari akhirat dengan membaca Quran, mudah-mudahan ada keberkahan dalam kehidupan. Ya. Yang kedua ya, tadi apa yang pertama katanya? Meyakini Al-Qur'an. Yang kedua, membaca Al-Quran. Ternyata 2 pun belum cukup disebut sebagai sahibul Quran. Yang ketiga, ya, setelah meyakini, kemudian membaca, maka yang ketiga apa? Hah? Memahami atau membaca Al-Quran. memahami isi Al-Quran. Jadi nggak dibaca aja, tapi coba dilihat, baca tuh tafsirnya, baca terjemahannya. Ya, kecuali teman-teman udah jago bahasa Arab, ya silakan nggak usah baca tafsir, udah ngerti langsung ini ayat tentang ini gitu. Karena ternyata banyak di antara kita yang baca aja tapi nggak ngerti itu apa sih maknanya gitu. Nah ini juga jangan sampai seperti itu, ya. Jadi Quran ini apa? Itu adalah pedoman, ya. Sama kayak teman-teman gini misalkan, teman-teman nih di perjalanan lihat rambu-rambu, bahasanya bahasa Inggris misalkan atau bahasa Arab rambu-rambunya. Ya, teman-teman nggak ngerti, bisa bener nggak nanti ngambil jalannya? Belum tentu kan ya. Bisa salah belok, harusnya misalkan suruh ke kanan, karena nggak ngerti bahasanya, ke kiri weh gitu. Ya salah nantinya gitu. Berarti apa? Harus ngerti, harus tahu isi Al-Qur'an. Coba kamu mau tanya, siapa di sini yang suka baca terjemah Quran? Ada? Nah. Nih ya, ini juga catatan buat kita semua ya, termasuk PR saya juga. Tapi alhamdulillah saya sekarang udah mulai ya. Dulu kalau ditanya sudah hatam Quran, sudah berapa kali? Insya Allah lebih dari 10 kali. Bahkan udah. Abi mah pernah? Dikit lagi. Bener, Pak. Bener. Disuruh kan. Oh, gurunya ya, Pak. Jadi banyak di antara kita ya
yang sudah hatam Quran tapi belum hatam terjemah. Padahal kita ingin tahu isi Al-Quran. Apa sih maksudnya sih bacaan ini gitu. Nah makanya kalau memang sarankan ya. Yang ketiga adalah apa? Membaca artinya. Ya, nanti kalau baca Quran ya sambil baca Quran baca juga artinya. Ya. Sebentar dah baca. Oh gitu ya. Ya. Biar apa? Biar ngerti isi Al-Quran. Itu yang ketiga ya. Jadi baca terjemah Al-Quran atau dalam rangka untuk memahami isi Al-Quran. Nanti ikut kajian-kajiannya, suka ada kajian tentang surat Al-Ikhlas. Akhirnya tentang apa sih gitu? Tentang ikhlas itu. Bener nggak? Enggak. Enggak tahu sih. Ya kan bukan Al-Ikhlas kok tentang ikhlas. Kan nggak kayak gitu, ya. Tentang apa? Tentang tauhid misalkan. Ya. Surat Anas tentang apa surat Anas? Manusia. Gimana sih? Al-Falaq tentang apa? Malam dulu. Ya, nanti kan ada artinya kan. Anas artinya manusia tentang apa? Tentang tuh ya. Al-Fatihah coba Al-Fatihah tentang apa? Isinya tentang apa isinya? Banyak isinya. Nah itu ya nanti coba belajar ya. Tidak hanya membaca juga membaca terjem. Supaya apa? Supaya kita tahu isi Al-Quran. Yang ketiga, yang keempat, tidak cukup hanya meyakini, membaca, ya, memahami. Tapi apa yang keempat? Mengamalkan isi Al-Quran. Amalin tuh, ya. Insya Allah luar biasa Al-Quran ini ya. Ada sebuah lagu nasyid ya kalau dulu tuh pernah dengar ini belum pada lahir kayaknya. Jadi nasyid ini mengembalikan sebuah gambar bahwa Al-Quran ini isinya rupa-rupa gitu ya. Ada tentang apa? Tentang kehidupan bermasyarakat, ekonomi, ya. Tentang apa lagi? Ilmu biologi, ya. Ilmu fisika, ya. Matematika. Itu ada sebenarnya dalam Al-Quran, ya. Ilmu warisan, ilmu tentang pernikahan, ya. Ilmu apa lagi? Banyak lah, ya. Sebenarnya Masya Allah ya, kita harus sebagai umat Islam itu merasa apa? Merasa beruntung, ya. Dengan Al-Quran ini kenapa? Karena dalamnya itu banyak sekali ilmu pengetahuan. Contoh misalkan tentang ilmu biologi ya, ilmu sains nih, ya. Saya senang biologi. Ya. Itu ada tentang bagaimana tahap penciptaan manusia dan surat apa tuh surat Al-Mu'minun ya. Surat ke-23 tuh. Ya, Al-Mu'min ya. Itu kan ada tuh tentang bagaimana tahapan penciptaan manusia. Ya, mulai dari sel telur ya. Ini kelas berapa nih SMP-nya? Udah ada yang dapat biologi kan? Udah. Ya. Jadi bagaimana pertemuan antara sel telur dengan sperma gitu kan? Ya, spermanya membuahi sel telur ya, yang jutaan itu menjadi satu ya. Siapa itu? Kita ya. Kita ini orang luar biasa loh. Dari jutaan sperma cuma satu yang jadi manusia. Itu siapa? Kita nih orang luar biasa. Hebat tuh. Yang lainnya pada mabok ya, pada juntai, pada kalah, pada mati. Satu ini dia hidup, dia menembus sel telur ya, jadilah manusia. Tapi tahapannya tuh mulai dari apa? Morula, blastula, gastrula, baru jadi zigot, baru jadi embrio, magot mah lahir. Magot cenah. Hidungna Dari satu ya menjadi 2, menjadi 4, menjadi 8, kan pecah tuh. Ya. Jadi apa lagi? Kayak bayi kecil ya. Itu ada dalam Al-Quran ada sebut itu. Ya. Jadi Quran ini luar biasa memang ya. Isinya luar biasa. Tentang fisika, tentang bagaimana perputaran matahari dan bulan ada nggak dalam Al-Quran? Ada tuh dalam surat Yasin tuh disebut. Malam dan siang. Bagaimana matahari berputar, bulan ya. Bumi ada dalam surat. Ya. Nah, mungkin nggak kita tahu itu mengamalkan isinya kalau kita nggak tahu isinya? Mungkin nggak kita ngamalin Quran kalau kita nggak tahu isinya? Nah, ya, makanya yang keempat apa? Mengamalkan dengan tahu juga isinya. Cukup nggak 4 itu? Nggak cukup. Ya. Setelah tadi apa yang pertama kita meyakini, keduanya apa? Tiganya? 4 mengamalkan isi al. Nah yang kelima baru apa? Mengajarkan Al-Quran.
Jadi ngajarin Quran itu dalam rangka untuk apa? Syiar Islam. Nih teman-teman yang tahu, oh kemarin dapat materi tentang surat Al-Ikhlas, sampaikan tuh ke keluarga, ke bapak, ke ibu, ya, saudara. Oh gini loh Al-Ikhlas itu tentang ini gitu. Ya, ke adik-adik kita ya di masjid yang punya adik ajarin gitu. Ya. Gitu ya. Jadi tidak hanya apa, tidak hanya di kita aja, tapi sampaikan balaghani walau ayat, sampaikan satu ayat. Ya, dakwah. Ya dengan cara-cara kita. Oh, gini loh di Al-Qur'an ini tentang gini nih. Gitu. Ya. Kalau dakwah harus gimana? Boleh nggak kalau dakwah di tempat umum gitu? Di kafe, boleh nggak? Di pasar, boleh. Di dakwah itu nggak harus di masjid. Ya, ibu-ibu nih dakwah mau di tempat arisan boleh. Ya, di tempat nongkrong boleh nggak? Nongkrong yang bermanfaat, ya. Di rumah makan, di restoran, boleh apa? Di tempat wisata kayak ini dakwah juga boleh kayak gini. Ini lagi dakwah nih, kita nih. Ya. Di angkot boleh nggak dakwah? Boleh. Ada yang pernah nonton film ini nggak? Film Usia Cinta. Tapi Usia Cinta apa ya? Ketika Mas Gagah pergi. Mas Gagah pergi. Itu kan ada temennya tuh yang dia dakwahnya di mana? Di bis ya. Di bis ya. Bis lagi ngetem masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak ibu-ibu dia ngomong ceramah itu. Walaupun akhirnya beliau pun apa? Dapat musibah ya. Dapat musibah. Ya. Tapi kan luar biasa tuh dakwah di dalam mobil bis umum ya. Ada orang nggak, Pak? Ada orangnya banyak. Jadi luar biasa loh kalau kita ngajarin ke orang satu ilmu, kemudian itu mengamalkan, maka pahalanya kita akan dapat. Jadi ini tata-tatanya nih teh, ngajarin ya tentang ilmu apa aja gitu. Selama orang itu mengamalkan apa yang kita ajarkan, ya itu pahalanya kita kebahagiaan, kecepretan kita. Walaupun kita sudah meninggal. Kang Bambang nih ngajarin kayak gini nih, teman-teman, termotivasi saya baca Quran lah gitu. Saya harus rajin sholat tahajud, sholat duha, sholat berjamaah gitu. Terus diamalin terus tuh. Nah, Kang Bambang dapat pahala terus tuh. Tanpa mengurangi pahala yang melakukan. Walaupun sudah meninggal, luar biasa. Makanya apa? Mengajarkan ilmu. Ingat ya, ada 3 amalan anak Adam, ya, yang ketika dia meninggal akan terus mengalir. Di antaranya apa? Sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang soleh. Nah, kita kan anak soleh nggak punya nih, belum punya anak soleh nih. Sedekah jariyah udah punya belum? Sedekah jariyah wakaf belum kan? Nah, ilmu yang manfaat nih dapat nih kita di sana. Ambil tuh, ya. Kalau kita punya ilmu, ajarkan Al-Qur'an. Ya. Yang terakhir yang ke-6, baru yang ke-6 nih, ya. Apa yang ke-6? 1, meyakini Al-Qur'an. 2, Membaca Al-Quran. 3, Memahami isi Al-Quran. 4, Mengamalkan isi 5. Al-Quran. Mengajarkan Al-Quran. Yang ke-6 adalah menghafal Al-Quran. Baru yang ke-6 nih ngapalin Quran. Ya, dihafalin. OTW hafiz ya. Walaupun mungkin kita belajar baca ngapalin Quran tapi itu nggak hafal-hafal, nggak apa-apa. Yang penting sudah berusaha. Tapi sih kalau kata Mamang anak-anak segede gini mah insya Allah masih fresh otaknya ya, masih mudah untuk ngapalin ya. Jadi jangan sampai buang kesempatan untuk menghafal Quran. Masih pada segar-segar kelihatannya ya. Masih belum banyak pikiran, nggak kayak orang tua, kayak Kang Mamang udah banyak pikiran gitu ya. Udah banyak pokoknya prajurit lah gitu ya. Bollywood. Ini masih pada fresh, masih pada ya masih banyak file-file yang masih kosong lah buat diisi gitu. Udah pindah pelajaran. Pelajaran mah gampang, nggak ada yang susah. Susah itu apa kalau kita males. Males. Jadi nggak ada yang bodoh ya. Yang sekolah itu nggak ada yang bodoh. Cuma ada yang males. Nggak ada yang bodoh. Males tuh banyak. Susah ini kan males aja kitanya nggak mau belajar. Nggak mau belajar. Peniak. Jadi apa? Ada berapa tadi? Ada 6. Coba siapa yang berani nyebutin tanpa melihat buku? Siapa? Oh boleh. Jadi ada berapa? Ada 6. Nah mudah-mudahan dengan seperti itu kita termasuk orang apa tadi? Orang yang disebut sebagai Sohibul Quran, yang dirindukan oleh surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman ya, mau nggak jadi kayak orang kayak gitu? Ini kalau mau dirindukan surga, maka tadi apa? Sok ya. Jangan jauh dengan Al-Qur'an. Kemana-mana bawa Al-Qur'an.
Coba kamu Mang tanya. Seandainya teman-teman naik angkot, naik mobil, bepergian, malu nggak bawa Quran? Bener. Jadi di mobil nih naik angkot, bawa Quran, malu nggak? Enggak. Bener. Siapa, Pak? Kita nggak boleh malu ya. Jangan kalah sama agama lain. Agama lain itu, ya saya suka lihat mereka tuh kemana dibawa tuh kitabnya itu. Mereka nggak malu loh. Ya, sambil ditenteng di sini sampai depan. Kita mah bawa Quran aja nggak mau gitu. Ya tapi dibaca ya, jangan dibawa doang gitu ya. Dibaca juga Qurannya. Teman-teman kalau misalkan janjian sama teman, janjian di mana? Di alun-alun. Daripada bengong, daripada buka-buka medsos yang gak karuan, mendingan baca Quran. Apalagi belum nyampe target. Saya pengen 1 juz sehari pokoknya. Kalau belum 1 juz, udah jangan dulu yang lain, baca Quran dulu aja selesaiin gitu. Kalau udah selesai mah alhamdulillah gitu, target nyampe gitu. Emang awalnya sih kayak berat ya. Kayaknya susah nih gitu. Ya, ada malesnya. Nah, biar nggak males ikut odos makanya. Ikut one day one juz. Nanti ada teteh-tetehnya di sana, ada AA-nya ngingetin gitu kan. Ayo, syukur. Jangan lupa baca Quran, selesaiin. Sholas nggak gitu. Nanti awalnya terpaksa, nggak enak. Tapi nanti juga lama-lama jadi udah menikmati sendiri gitu. Ya, sama kayak kita kayak makan nasi. Saya tahu teman-teman nih. Teman-teman makan nasi itu kalau nggak makan nasi kira-kira disebut makan nggak? Enggak. Kayak siapa nih? Mujahid. Apa? Mujahid. Mujahid udah makan sampo, misalkan habis 5. Ditanya sama bapaknya, Jahid udah makan belum? Belum, Pak. Padahal udah habis makan sampo 5. Udah makan singkong 5 disebut belum makan coba. Kenapa? Karena belum makan nasi. Nah, kita pun gitu harusnya. Kalau belum baca Quran kayak ada yang hilang gitu. Kalau ada yang sesuatu yang pokoknya mah gersang lah gitu ya. Ada yang nggak sempurna lah dalam hidupnya gitu. Jadi kalau sehari aja nggak baca Quran kayak ada sesuatu yang hilang. Sama kayak kita nggak makan nasi sehari gitu. Ya. Tadi kan teman-teman makan roti, makan singkong, makan apa lagi, spaghetti, makan mie. Walaupun habis banyak tapi kan belum makan nasi mah belum sebut makan kan. Belum. Nah kita pun harus kayak gitu ya. Kalau perlu sebutnya apa? Kebelet baca Quran. Saya tanya teman-teman. Teman-teman udah seperti itu belum? Merasakan kebelet baca Quran? Nah, kalau bisa seperti itu. Pernah ngerasa kebelet nggak? Mujahid? Pernah ngerasa kebelet nggak? Pengen buang air kecil atau buang air besar? Pernah ya? Kira-kira kalau nggak ditunaikan gimana rasanya tuh? Riuh pokoknya mah ya. Harus ditunaikan segera itu. Ya. Bahkan dari seorang presiden pun kalau lagi pidato kemudian mules, kira-kira dia masih berdiri atau pergi ke WC? Pergi ke WC karena kebelet. Nah kita pun harusnya gitu ya, baca Quran kebelet tuh. Kalau nggak baca Quran belum baca Quran sehari ayana kayak punya hutang gitu ya, kayak punya apa siap ya kayak gitu ya, kebelet baca Quran ya. Sok target minimal 1 halaman dulu sehari. Nanti kalau udah istiqomah sebulan gampang ini kan 1 halaman, naikin lagi ya 2 halaman, sok naikin lagi 2 halaman, masih gampang 2 halaman, naikin lagi 3, terus sampai nanti 1 juz, alhamdulillah gitu ya. Terus bertahap, jangan langsung sih, emang nggak apa-apa 1 halaman dulu pelan-pelan ya. Karena emang harus bertahap ya, jangan langsung. Nanti kalau langsung itu biasanya nggak akan lama ya, dia akan down, capek, lelah, akhirnya nggak mau lanjutin lagi gitu. Itu ya, jadi itu ya. Jadi mungkin Kang Bambang itu aja sampaikan. Jadi terkait dengan siapa orang yang sukses tuh? Orang yang dekat dengan orang yang dekat oleh siapa dia? Orang yang dekat dengan Al-Quran. Gimana supaya dekat Al-Quran? Tadi ada 6. Meyakini isi Al-Quran, membaca Al-Quran, kemudian apa lagi? Memahami isinya, mengamalkannya, mengajarkan dan menghafal Quran. Nah insya Allah ya, itu orang-orang yang sukses. Dan tahu nggak, banyak orang sukses itu ya sekarang yang dekat-dekat tuh banyak berhasil lah gitu ya. Sekarang itu kan kalau mau kuliah aja kan dengan kalau dihafal Quran tuh gampang kuliah itu. Ada orang yang tadi udah jadi imam masjid, digajinya gede nggak? Gede tuh. Ya. Dulu pernah ada tuh yang nyari imam masjid gajinya sampai puluhan juta loh. Ini mau nggak jadi imam masjid digaji gitu? Mau lah. Ya. Puluhan juta loh. Apalagi di luar negeri sampai ratusan juta juga sampai tuh bisa. Kalau bagus bacaannya dan sebagainya gitu. Ya, jadi itu ya. Ya, juga banyak orang-orang saya lihat juga banyak sekarang orang-orang yang dekat dengan Al-Quran, mereka pun jadi pengusaha sukses ya, masih muda-muda, luar biasa gitu. Itulah berkah dari Al-Quran. Tok yakin ya teman-teman, kalau teman-teman dekat dengan Al-Quran ya,
kemudian ikhlas, ya, kemudian betul-betul mengamalkan kan nanti rasakan keberkahan daripada kehidupan bersama dengan Al-Qur'an. Oleh karenanya, yuk sama-sama jangan jauhi Al-Qur'an, tapi dekati Al-Qur'an. Kesempatan kita membaca Al-Qur'an. Jangan mencari waktu luang, tapi luangkan waktu. Itu saja mungkin dari Kang Bambang, mudah-mudahan materi yang singkat ini bisa bermanfaat. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa Pak Bambang? Ketua ODOS Jawa Barat. Masalah gubernurnya ODOS. Jadi kalau di sekolah kita ada one day one lembar ya. Ada one day one lembar. Pak Bambang alhamdulillah setiap hari ada. Jadi kalau tadi ditanya siap 1 hari 1 lembar, insya Allah anak-anak sudah ya 1 hari 1 lembar ya. Tinggal ditingkatkan lagi karena ada surat wajib yang harus dibaca setiap pagi ketika majelis pagi. Masya Allah ya. Ada yang sedang kebelet sekarang? Sedang kebelet ada? Kebelet membaca Al-Quran. Masya Allah. Ada sekarang kebelet mau mandi. Mana Masya Allah. Terima kasih banyak tadi harapannya yang disampaikan Pak Bambang harus menyerap, harus bisa kita amalkan ya, berkaitan dengan apa itu Al-Quran, bagaimana kemudian kita menjadi seorang yang bersahabat dengan Al-Quran. Insya Allah ya Pak Bambang, insya Allah ada sedikit bingkisan dari kami dari teman-teman keluarga besar SMP Tanaba, dan insya Allah ada salam juga dari yayasan untuk Pak Bambang, dari Pak Supanji dan kawan-kawan. Pak Irfan, punten Pak. Pak Irfan. Mana Pak Irfan? Pak Irfan. Pak Irfan. Pak Irfan. Halo. Ayo, Pak Irfan. Ada kenangan buat Pak Bambang juga. Waduh, dapat salam. Ini namanya apa? Bismillah. Kebun Bonaga. Kebun jambu. Terima kasih banyak Pak Bambang udah di sela-sela Itu yang Lagi. minum. Orang 2 kali. 10 kali ke Allah. Kuat. ya. Apa tuh barangnya sama Pak Bambang ya? Oke. Yo.